Pernah nggak lagi scroll berita atau timeline, tiba-tiba dada terasa sesak? Marah, sedih, cemas, campur aduk. Gara-gara kondisi negara, ekonomi sulit, kasus korupsi, kebijakan yang bikin kita mikir. Ini gimana nasib kita ke depan? Di Februari 2026 ini, isu seperti ini lagi ramai dibahas. Beberapa psikolog klinis bahkan menyebut banyak klien baru datang karena stres yang dipicu situasi sosial dan politik negara. Ini bukan cuma emosi sesaat. Dalam psikologi, fenomena ini disebut political distress, semacam luka batin kolektif yang memengaruhi kesehatan mental secara massal. Secara ilmiah, kondisi sosial politik yang penuh tekanan dan berlangsung lama bisa memicu stres kolektif. Kita merasa tak berdaya, merasa tidak punya kendali. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai learned helplessness. Rasa tidak berdaya karena merasa apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Otak kita terus-menerus terpapar berita negatif. Chronic activation terjadi. Hormon stres seperti kortisol naik terus. Akibatnya, muncul anxiety, gejala depresi, kemarahan yang terpendam. Di Indonesia, kondisi ini makin kompleks. Akses psikolog masih terbatas. Stigma terhadap kesehatan mental masih kuat, ditambah tekanan ekonomi sehari-hari. Tak heran, luka batin masyarakat terasa makin dalam. Gejalanya sering terasa dan relate banget. Gelisah atau marah tiap buka berita. Overthinking soal masa depan. Kok hidup terasa makin susah? Gimana nanti nasib anak gue? Mood drop, hopeless, atau justru mati rasa. Susah tidur karena pikiran terus berputar. Ada yang memilih diam, menarik diri dari diskusi. Ada juga yang jadi lebih emosional atau sinis di media sosial. Dan yang paling berat, rasa lelah eksistensial. Ngapain effort kalau sistemnya begini? Ini bukan lemah, ini tanda bahwa beban kolektif sedang membebani individu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Psikologi menyebutnya collective coping dan self-protection. Pertama, batasi konsumsi berita. Set timer. 15-20 menit sehari cukup. Pilih sumber yang seimbang. Mute kata kunci yang memicu emosi berlebihan. Kedua, lakukan emotional offloading. Tulis di jurnal apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi diri sendiri. Lalu tanyakan, hal kecil apa yang masih bisa aku kontrol hari ini? Ketiga, bangun support system. Curhat ke teman, diskusi sehat, bukan echo chamber negatif. Keempat, fokus pada action kecil. Volunteer lokal, bantu komunitas, donasi sesuai kemampuan. Langkah kecil seperti ini bisa mengurangi helplessness dan membangun kembali rasa kendali. Dan jika terasa berat, tidak perlu menunggu sampai parah. Kamu bisa mencari bantuan profesional melalui puskesmas atau platform psikolog daring. Mencari bantuan bukan tanda lemah. Intinya, frustrasi terhadap kondisi negara itu wajar. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai membuat kita lumpuh. Luka batin bisa sembuh kalau disalurkan dengan bijak. Kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang merasakan hal yang sama. Di kolom komentar, boleh cerita. Isu apa yang paling bikin kamu stres belakangan ini? Dan coping apa yang membantu kamu bertahan? Selamat datang kembali di Rumah Observasi. Tempat kita belajar menjaga kesehatan mental di tengah kondisi yang menantang. Tetap kuat dan tetap waras.